Saya nggak rahasia-rahasianan saiki. Anyel kesel nyauri wong. Mas obate opo? Mas obate opo? Apa kabar koi lover? Jangan lupa bahagia. Hari ini saya memiliki ikan koi yang sudah karantina lama di sini dan ikannya kering. Nah, sini. Ini ikan sudah dikarantina itu selama di sini 2 minggu lebih. Ini hampir 1 bulan. Terus waktu ikan masuk itu ikannya, ini saya cerita dulu ya. Jadi waktu ikan masuk, ikannya sempat ngelemeng itu loyo, sempat loyo. Nah, jadi setelah 1 minggu itu ikan, waduh, kaget aku. Setelah 1 minggu, jangan seperti ini. Duduk sendiri. Nah, setelah 1 minggu ikannya berhasil difoto. Setelah difoto, ikannya loyo lagi. Kemudian karantina, ikannya aman. Setelah 5 hari ikannya aman, baru kita kasih makan di sini. Ikannya sudah bisa makan. Setelah kita kasih makan, ikannya aman. Dan sekarang itu muncul penyakit lagi. Saya heran itu penyakitnya dari mana, karena di sini juga airnya tidak diganti dan cuci dakron pasti, atau mungkin pada saat pengambilan ikan, karena di sini dijual ya, mungkin pada saat pengambilan ikan kita ada yang tidak steril pada saat masuk ke sini. Jadi ikan yang kondisi antibodinya rendah dia sakit, dan yang sakit kemarin ada 6 ekor atau berapa itu aku lupa, sudah tak pindah di akuarium kosong, ternyata bisa disembuhkan. Dan yang ini masih ada lagi yang sakit. Nanti sakitnya seperti apa, kita bawa keluar dulu, kita lihat. Kemudian kita pindah di akuarium yang baru, mudah-mudahan bisa ditangani. Karena ini kalau tidak segera ditangani, kemungkinan ikannya bisa habis, mati. Dan untuk air, ini masih anget, karena ada heater. Barusan kita matikan heaternya 1 jam yang lalu. Terus dakron juga masih fungsi untuk penyaringan, air bersih. Untuk ikannya sudah puasa selama kurang lebih 3 hari, karena ini heater nyala sudah 3 hari. Dan pengobatan seperti biasa, kita menggunakan Interflock dan garam. Dan sekarang mari ikannya kita keluarkan, nanti kita lihat bareng-bareng sakitnya itu seperti apa. Ayo anak-anak. Nah, anak-anak sini. Anakku ini, anak-anakku ini. Ini heater sudah dimatikan. Kemudian ini nanti ikannya semua dikeluarkan di bak ya. Dikeluarkan di bak. Nanti kita lihat yang sakit ada, tadi terlihat ada beberapa ekor. Nanti setelah di bak kita campur airnya dengan air baru. Lalu setelah adaptasi dengan air baru, baru kita masukkan ke tempat yang baru. Ini ikannya sudah masuk ke bak dan sudah kita campur dengan air. Jadi nanti ini pelan-pelan sampai airnya nanti suhunya turun, karena tadi yang dari akuarium itu masih agak hangat dan ini airnya dingin. Jadi sebelum kita pindah ke akuarium yang baru, karena airnya di sana juga dingin, kita adaptasikan dulu dengan air yang baru supaya pelan-pelan ikannya mengenali dengan suhu yang akan ditempati. Dan untuk ikan yang sakit seperti apa, mari kita lihat ikannya yang sakit. Kita lihat dari sini. Ini mungkin kelihatan. Nah, jadi seperti ini ikannya yang sakit ya. Sisiknya sampai habis. Ini sisiknya, belum copot. Sisiknya belum copot, tapi warnanya sudah hilang. Ini Aeromonas ya. Biasanya kita nggak bisa tahu bakterinya apa kalau tidak menggunakan mikroskop. Tapi biasanya kalau penyakit seperti ini itu Aeromonas. Dan ini kanan kiri loh. Ini, kemudian ini juga.
Terus ekornya habis. Sirip itu juga habis semua. 1, 2, 3, 4 siripnya habis. Kemudian ada lagi. Ini juga siripnya gripis habis. Ini juga. Terus tadi ada lagi mana ya? Ini. Mudah-mudahan nanti bisa diselamatkan. Nah, ini ekornya habis. Gripis. Belum habis ya, tapi gripis. Kalau habis tidak punya ekor dia. Nah, ini merah. Kalau jamur insang kayaknya nggak ada. Ini kalau kena jamur insang pasti airnya keruh. Terus kita cari lagi mana? Kayaknya udah nggak ada ya. Yang kelihatan cuma 3 tadi. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba ikannya gripis-gripis. Oh, ini enggak. Ini yang paling parah soanya tadi. Jadi kalau sudah sakit seperti ini harus segera kita tangani, jangan tunggu lama-lama. Ini yang sakit 3, tapi nanti akan saya karantina semua. Karena biasanya kalau sudah ada yang kena dalam satu tempat, itu semua terjangkit. Jadi langsung saja kita masukkan. Oke, langsung. Yuk, Cah, kita masukkan ke dalam tempat yang baru. Ini airnya sudah lumayan dingin. Nah, untuk ikannya langsung kita masukkan. Langsung tarik aja nggak apa-apa. Nah, ini langsung masuk ke tempat yang baru. Kenapa ini saya pindah semua? Karena kemarin yang saya pindah itu ikannya aman. Nanti kita lihat juga hasilnya seperti apa. Jadi yang saya pindah kemarin itu ikannya sekarang sudah sembuh, tinggal pemulihan. Nah, oke, ikannya sudah masuk, sudah semua ya? Sudah semua. Ini hasilnya, ambilkan obatnya kok. Nah, ini yang sakit ya, yang sakit ini. Jadi penampakannya seperti ini kalau ikannya sakit. Padahal yang di sana tadi itu airnya bening, jernih. Kemudian seperti ikannya itu seperti sehat-sehat saja. Tapi pada saat kita tamat nih, apa angger muni tamat nih, mesti keliru tuh bahasanya. Tamat nih, teliti ya. Pernah ada yang tulis di kolom komentar, tamat nih itu artinya teliti, Mas. Nah, setelah kita teliti, itu ternyata ada yang sakit 3 atau 4 ekor. Nah, ini obatnya. Hiter ya. Hiter garam. Ini obatnya Inroflok. Wes aku nggak rahasia-rahasianan saiki. Anyel keselnya ori wong. Mas obatnya opo? Mas obatnya opo? Inroflok. Saya nggak pernah pakai yang lain. Biasanya saya pakai yang lain itu Amoxel. Kalau ini pas habis saya pakai Amoxel. Kenapa saya pakai Amoxel? Karena ini habis, Amoxel lebih mahal. Amoxel itu 150, kalau ini 100 ini 50.000. Jadi kalau pas ini habis saya gunakan Amoxel. Tapi saya menggunakan ini karena ini sudah bisa untuk digunakan untuk karantina ikan koi. Inroflok yang 25. Oke, sekarang tak tuang ya. Ini karena saya sudah terbiasa, jadi kira-kira saja. Untuk air segini, ini saya paling tidak ya 1 sendok makan lah. Wedok munjung sidik. Nah, setelah Inroflok masuk, kemudian garam. Garam ini 1/3 dari gayung. Ini diperkirakan setengah kilo. Setengah kilo, tapi nggak tak masukkan semua. Udah ya. Nah, nanti tinggal kita masukkan heaternya. Heater kita setel di suhu 34 nanti. Heaternya kita setel di suhu 34 dan ini obat Inroflok sudah masuk.
Garam sudah masuk, tinggal heaternya. Nanti kita pasang heater. Kok heaternya kok? Kita tunggu heaternya, belum datang, masih diambilkan. Heaternya sing bekasnya akuarium itu mau. Endi? Oh, iya. Ternyata ada di sini, ben nggak apa-apa, ngerjain kayak. Di sini sudah ada, tapi tak suruh ngambil lagi. Yo ben kaya bos ngono lho, kadang celuk-celuk anak buahe, celuk jupukno, ngono, jupukno iki, gak masalah. Nah, ini heaternya. Ini heater kita setel di suhu 34 sudah ya. Nah, ini sudah 34 suhunya. Sudah 34, kemudian kita masukkan. Kenapa saya menggunakan ini? Ini banyak sekali pertanyaan loh. Padahal sepele. Nyapa toh Mas, kok nggawe styrofoam? Padahal kan di sini sudah ada klem untuk penjepitnya yang bisa ditempel di akuarium. Kenapa saya menggunakan ini? Karena pernah kejadian pada saat heater saya tempel di akuarium untuk karantina ikan 35 cm, itu mungkin ditabrak sama ikan atau terkena ekornya, heaternya pecah, kemudian ikannya mati semua. Dan listrik konslet, akhirnya habis ikanku satu kios. Nah, sekarang saya pakai ini. Jadi ini kalau kok keluar masuk, nggak bisa gantung dong. Oke, nanti kita ganti styrofoamnya. Jadi kenapa saya menggunakan styrofoam ini? Kalau ditendang sama ikan, dia joget-joget. Tendang kanan joget kanan, tendang kiri joget kiri. Jadi aman ya, kalau tempatnya di tengah itu masih aman. Jadi saya lebih suka menggunakan styrofoam daripada ditempel di kaca. Oke, ini nanti saya ganti dulu styrofoamnya. Dan sekarang tak ganti aja sekalian ya, nanti kelupaan. Ini loh, tadi sebenarnya sudah ada di sini, tak suruh ngambil lagi. Nah, ini masih nyantol. Oke, kita pakai yang ini aja. Terus kita nyalakan. Kita nyalakan, lalu kita tutup lagi. Nah, kenapa harus kita tutup? Jadi karantina itu nggak sembarangan ya. Kenapa harus kita tutup? Kadang kan, Mas, aku nggak punya tempat karantina. Harus punya. Mas, tempat karantina aku nggak ada penutupnya. Harus ada. Karena apa? Kita membuat suhu air itu naik susah. Kalau tidak kita tutup, nanti nguap, ngabar. Nanti kalau nguap, suhunya menjadi nggak stabil, ikan sembuhnya lama. Kemudian ikan yang sakit, kalau kena obat itu biasanya lompat. Jadi harus kita tutup pakai styrofoam. Kenapa nggak kita tutup pakai kayu? Karena styrofoam lebih empuk daripada kayu. Kenapa ini lebih empuk nggak pakai kayu? Pikiran dewe. Oke, sekarang kita lihat yang sudah sembuh 6 ekor kemarin di mana ya? Di sebelah kayaknya. Oke, yuk kita lihat. Nah, ini ikannya yang sudah sembuh. Ini masih di heater. Jadi di dalam itu masih ada heaternya. Kemudian ini ikannya ada 6 ekor. Ekornya itu kemarin semua gripis, hampir habis. Dan sekarang sudah pulih, kelihatan nggak di kamera. Nah, jadi ini sama ya, kemarin penyakitnya sama. Sisiknya itu kayak ngelupas seperti Aeromonas. Terus ekor, sirip, habis, dan ini sudah mulai pemulihan. Untuk gripis-gripisnya sudah pulih, sudah bersih. Jadi ikan ini sudah bisa dikatakan sehat. Tapi heater masih belum tak matikan. Ini heaternya mungkin tak matikan besok atau lusa. Jadi ikan ini sudah di heater selama 3 hari. Nanti di hari kelima mungkin kita matikan heaternya. Oke ya, jadi untuk penyakit ikan itu macam-macam. Kenapa
saya pindah tadi itu karena yang 6 ini kita pindah menjadi sembuh. Jadi itu tadi semua kita pindah. Takutnya di akuarium yang tadi itu masih ada sisa-sisa bakteri penyakit di sana. Jadi ikan yang kita karantina itu nggak sembuh-sembuh. Jadi untuk karantina ikan itu banyak cara ya, tidak harus seperti yang saya praktekkan di sini itu bisa dipraktekkan di rumah dan hasilnya sama, itu tidak. Jadi kita harus benar-benar mengenali kondisi ikan. Ikan ini mintanya diapain. Kita harus belajar dan itu butuh waktu yang lama, nggak bisa instan. Jadi yang penting kalau pelihara ikan koi itu harus sabar, telaten, ikhlas. Kalau mati ya kudu ikhlas. Jadi jangan menyerah, tetap semangat untuk pelihara ikan koi karena kita bisa refreshing otak dengan melihat keindahan pada ikan koi. Oke, mungkin sampai di sini dulu konten saya hari ini. Singkat banget. Kita lihat perkembangannya sekarang hari Sabtu. Kita lihat mungkin nanti hari Senin atau Selasa. Kita cek ikan yang tadi masuk itu seperti apa hasilnya. Apakah dia akan mati atau dia akan sembuh. Itu pokoknya manut sing ngecat Lombok. Oke, sampai di sini dulu. Tetap ya, alon-alon pokok klakson. Salam koi untuk persahabatan.